Arus perubahan industri, teknologi mengubah kita harus menjadi selalu terkini tentunya. Warta tak lagi tersaji sekedar sebagai sumber informasi. Bisa juga ia disulap jadi media eksistensi. Sekedar untuk diri atau cuma untuk sebuah posisi. Soal kebenaran, yang penting cross-check belakangan itu soal nanti. Berebut yang paling cepat, siapa tahu jutaan jempol didapat. Sementara di dunia maya, gosip, berita, dan hoak berbaris saling merapat. Nah, berita, hoak, merapat nih. Mana yang dirasa akan banyak dibaca? Kira-kira itu kebenaran yang banyak disangka? Meski tak sedikit berita hoak membuat resah. Dibuat hanya untuk golongan yang mementingkan fulus rupiah. Ya. Tapi kemana kita mengadu saat berita bohong membuat kita marah? Berita virus atau viral tak ubahnya melihat benang kusut yang tak bisa dipintal. Kalau positif jadi terkenal, famous. Pas negatif, waduh susah, pusing. Serasa ketiban sial, bagaimana kita para wartawan ini, teman-teman sahabat-sahabat ini, para awak media berebut tempat dengan meganet, warganet, serta penyedia informasi dalam jagat dunia maya untuk tetap menjadi yang netral. Mari kita telusuri bersama di Ngopi Budaya bersama saya, Hedi Siswanto, sebagai tuan rumah Bupati Jember untuk kita semuanya. Inilah episode Ngopi Budaya dengan tema menghadapi virus dan viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga warga Jember yang sedang menyaksikan acara ini senantiasa selalu dalam keberkahan, kebahagiaan dan sehat sentosa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua nih saya ingatkan untuk kita semua, sekarang musim banjir, maaf yang banyak. Dan kita semua wajib waspada karena di sekitar kita masih kalau banjir masuk ke rumah-rumah. Ini yang salah kita juga ini. Kenapa? Kurang bersih kita. Ayo kita warga Jember habis ini kita bersih-bersih semua, sampah-sampah kita buang yang betul dan kita saluran kita perbaiki semuanya. Mudah-mudahan tahun ke depan nggak dapat setiap tahun banjir terusan gitu ya. Ini ngingetin kita semua ini. Terus kembali lagi dalam acara Ngopi Budaya pada malam hari ini. Kita ngobrol pintar, berpikir dan berbudaya bersama saya, Hedi Siswanto, dan saya jadi host yang kedua, tapi nggak akan ngambil host jobnya teman-teman lah, tenang aja. Ini mumpung kita dalam rangka apa ya, saya ingin jadi host, ingin melihat Jember secara utuh gitu dengan kondisi saat ini dan ke depan nih kita mau ngapain kita ini. Dan yang paling penting malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya telah hadir bersama tamu-tamu istimewa kita yang akan menemani obrolan santai namun tetap membawa manfaat. Serta insya Allah bertambah informasi untuk kita semua serta wawasan bagi kita semua. Selamat datang di Pendopo Wahya Wibahagraha. Masya Allah ngomong gitu aja plenar-plentut. Masa mau jadi host kayak begini nih gimana? Bayarannya dipotong langsung 50% gitu. Masya Allah. Dan di samping kami ada Bapak Dwi Eko Lokononto atau yang paling keren dipanggil Mas Luki. Beliau, terima kasih Mas Luki. Assalamualaikum Mas Luki. Beliau adalah pemretnya pimpinan redaksi beritajatim.com. Di negeri yang kita cintai ini. Keren Mas. Terima kasih Mas Luki kedatangannya.
Dan juga kami juga ditemani oleh beliaunya yang ganteng dan gagah, Mas Arif Rahman, STMM. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam. Beliau ada Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Jawa Timur. Keren sekali. Nah ini, terus ngomong apa ini kita ini? Viral dan virus. Bingung aku, viral dan virus itu. Kadang-kadang orang viral seneng juga gitu ya. Ya seneng juga viral. Terus virus nggak kelihatan ini. Dan di depan kami ini juga ada sahabat-sahabat dari, ada Kepala Dinas Pariwisata Mas. Juga ada Pak Hari, ada Kepala Dinas BPBD yang ngurusin bencana. Terus tempat hatinya bersih-bersih. Masya Allah Pak Sigit, terima kasih untuk kita semua. Ada Kominfo, Mas Bobi yang memang beliau terus memberitakan viralnya juga. Beliau menceritakan tentang Jember. Ada Budinkes juga tentang ngomong virus juga. Virus itu kecil ya, harus dipakai keker ya kalau ngeliatnya. Pakai keker ya, pakai mikroskop yang jelas ya. Supaya nampak virusnya kemana. Dan teman-teman semua yang hadir di pendopo ini. Mas, ngomong-ngomong Mas Uki mencerita Mas, ngapain sekarang Mas ceritanya panjenengan? Moga Mas Uki. Ya, kalau kami sebagai media Pak, itu tugasnya memang makin rumit. Pekerjaan kita itu tidak sekedar menghadirkan berita, karena berita sebaik apapun kita buat gitu, tetapi kalau tidak terdistribusi dengan baik ya tidak ada yang baca. Gitu kan. Nah, distribusi itu dalam konteks media digital seperti kami sangat bergantung kepada kemampuan kita membaca pertama algoritma. Harus bikin kata kunci yang sesuai dengan pemilik platform. Pemilik platform ini bisa macam-macam gitu. Nah, ini yang membuat sebetulnya kebutuhan ilmu baru itu menjadi luar biasa. Berita Jatim itu 15 tahun Pak, mau 16 tahun. Tetapi kalau mau dibilang pengetahuan dan keterampilan kita mengolah dan mendistribusikan data, mencari iklan dengan cara baru, itu memang masih sangat ketinggalan dengan yang ada di Jakarta. Kenapa itu Mas? Kenapa itu? Ya karena memang... Tapi memang Surabaya Jakarta kan jauh, memang 300 kilo lebih. Iya, tapi memang itu yang kemudian beruntung kemudian ada asosiasi ini, yang namanya Asosiasi Media Cyber Indonesia yang kita berdirikan kira-kira 4 tahun yang lalu Pak. Nah, karena apa? Karena sekarang kalau kita misalnya jumlah media online itu di Indonesia lebih dari 48.000 Pak. Kalau media online di Jember misalnya ada 20 biji, saya nggak tahu ada berapa, mungkin bisa jadi lebih. Terus Pemda mau memilah-milah itu, sementara Pimretnya semua kenal sama Pak Bupati, kenal sama Pak Bobi, kira-kira pusing nggak kepalanya kan gitu. Nah, kalau kemudian iklan naruh kata-katanya. Iya, naruh mata anggarannya. Jadi misalnya anggarannya 100 dibagi media cetak, televisi, media online yang sedemikian banyak. Mau dibikin rata-rata misalnya, itu juga tidak mencukupi untuk menghidupi semuanya. Ekosistemnya di daerah itu tidak mencukupi untuk bisa menghidupi media. Karena itu media online harus bisa mendapatkan media dari apa yang namanya iklan programatik. Nah, iklan programatik itu semua itu adalah ilmu baru. Yang semestinya itu Jember sebagai kota yang sejak awal sudah punya perguruan tinggi yang sangat bagus itu, mestinya juga kemudian harus ada sebuah jurusan atau sebuah ini yang kemudian juga bisa relevan dengan zamannya. Supaya kami media lokal itu juga kemudian bisa relevan dengan kebutuhan teknologinya. Mas Luki. Iya. Dulu itu kan apa bedanya itu? Wartawan yang dulu dengan sekarang sama pembaca wartawan yang dulu sama jenengan sudah cukup lama ya. Itu wartawan yang lama dulu dengan pembaca yang dulu dengan sekarang ini. Kalau sekarang kan kalau kita ngelihat judulnya, wah judulnya keren ini. Diwaca sore, kok cuma gini tau gitu loh. Gimana Pak? Kalau dulu wartawan dulu jumlahnya sangat jarang Pak, apalagi di zaman Orde Baru. Jadi wartawan itu butuh seni supaya tidak dipanggil Bakorta Nasda dan tidak masuk penjara kan gitu. Kalau dulu dulu. Kalau sekarang di tengah era kebebasan itu semua orang bisa menjadi wartawan gitu. Celakanya banyak media juga, kemudian bebas mendirikan media, celakanya seringkali isi antar media itu sama Pak.
Karena kalau dulu pekerjaan menjadi jurnalis itu benar-benar profesi yang kemudian setiap orang ingin menjadi yang terbaik. Caranya menjadi terbaik seringkali kami ini harus menyembunyikan pertanyaan kepada narasumber. Kalau sekarang banyak sekali wartawan yang tidak sadar dan dia ya sudah pokoknya terima rilis atau pinjem, tidak ikut wawancara, tidak ikut bertanya dan malas bertanya, ya bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan informasi yang berbeda. Nah, kalau isinya semua media sama, sementara Pemkapnya diminta untuk membayar iklan dengan yang sama, itu kira-kira seperti apa? Nah ini memang, ini problem baru buat kami, agak Pak. pusing itu ya. Problem kedua pada saat yang bersamaan ketika semua orang menjadi wartawan, maka problem keduanya adalah seringkali orang publik tidak bisa membedakan media mainstream, media yang sebenarnya media massa dengan media sosial. Nah kalau sudah seperti ini ya medianya tinggal tunggu waktu, Pak. Gitu nah itu ya. menjadi tugas kami, saya sebagai pemilik media ya, supaya wartawan saya Mas Orisa di sini supaya beritanya agak berbeda dengan yang lain gitu. Enggak semuanya rilis dari Pak Hendi gitu kan. Ya, siap. Bisa. Kita kasih aplaus untuk Mas Luki. Sekarang untuk Mas Arif, Mas, Mas Asosiasi Media Cyber ini, Mas. Indonesia, Asosiasi Media Cyber Indonesia. Ya apa, Mas? Ya, apa itu? Ya. Apa gitu? Terima kasih Pak Hendi. Ini ya sebelumnya ini 3 profesi yang belum diambil, ini profesi wartawan kira-kira. Kalau hostnya sudah kalah. Itu membukanya itu benar-benar memukau. Sudah kayak Naswa Shihab. Ya tapi memang sekarang ini eranya ada multi skill, era multi job, multi talenta. Sekarang wartawan juga mau nggak mau bukan hanya buat teks tapi juga foto dan video juga. Bahkan gini Mas Arif, kan kita biasanya kan ditanya terus. Saya ganti nanya, enak nanya. Sambil nunggu wartawan salah jawab. Monggo Mas Arif, monggo Mas. Iya, Pak Bati. Jadi emang ini Asosiasi Media Cyber Indonesia ini baru berdiri 2017. Ini yang pertama memang karena kita ada keprihatinan tadi sudah disampaikan Pak Luki bahwa media online ini se-Indonesia kan banyak sekali dan jumlah tepatnya mungkin hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Jadi karena perkembangannya luar biasa, siapapun sekarang dengan mudah karena ada web ya, semua bisa bikin media begitu. Tapi lah ini kan membuat teman-teman yang punya media yang serius, yang dikelola dengan manajemen yang bagus ini kan menjadi apa ya? Ya mungkin teman-teman di pemerintah daerah bahkan di provinsi ini membedakan antara media yang beneran dengan media yang tidak ini. Enggak, tadi gitu. Maaf, tadi jenengan menyampaikan keprihatinan. Tuh, ono prihatin juga nih. Bukan saya aja, saya juga prihatin juga masalah jualan sepi nih Mas. Ya apa maksudnya prihatin tuh, keprihatinan? Ya prihatin karena begitu banyaknya media. Ya. Ini yang kemudian produknya itu banyak yang tidak bisa dianggap sebagai produk jurnalistik. Karena ya jurnalistik ini kan banyak kaidahnya, banyak koridor-koridor, banyak ada etikanya begitu dalam pemberitaan. Nah ini seringkali oleh media-media online yang begitu banyaknya itu tidak dipenuhi begitu. Apalagi kemudian mulai merebaklah hoax yang ini menjadi problem ketika media berkelindan dengan media sosial. Media sosial mulai muncul, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter begitu. Yang ini juga sebenarnya di satu sisi menguntungkan media dalam kalau online ini kan butuh distribusi informasi, distribusi berita itu kan sekarang melalui platform. Kalau dulu cetak ya terus punya distributor, punya agen di jalan, punya yang jualan, nah sub agen. Nah ini kalau sekarang kan ya melalui platform digital itu yang sebenarnya memang tidak kita kuasai karena yang punya platform itu para raksasa pemain-pemain global kan begitu, terutama Facebook dan Google. Nah karena itulah kemudian AMSI muncul sebagai bentuk yang pertama adalah ingin bersama-sama berperang melawan hoax. Nah, karena hoax ini kan ibaratnya racun yang luar biasa. Bisa memecah belah masyarakat, bahkan bisa mungkin menghancurkan sebuah kekuasaan, sebuah negara. Para pemimpin kita sudah banyak contohnya begitu.
propaganda-propaganda yang sifatnya sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga akhirnya banyak mudorotnya dibanding manfaatnya kan begitu. Nah, karena itulah AMSI ingin membersihkan itu. Jadi di banjir informasi ini banyak sampah-sampah digital itu yang ingin kita bersihkan dari ruang publik. Luar biasa ini loh. Kita kasih aplaus dulu, Pak. Tentunya dengan adanya AMSI ini menurut saya banyak mudaratnya ya. Ya banyak manfaatnya ya, maaf daripada mudaratnya ya. Banyak manfaatnya buat kita semuanya. Dan kalau kita lihat sekarang ada, tapi juga gini, di sisi manfaat itu kalau saya melihat di masyarakat gitu ya, secara pengetahuan kecil kami ya, bahwa manfaat masyarakat itu menjadi satu berita yang menarik juga, antara itu buruk beritanya atau tidak gitu, menjadi menarik untuk dibaca. Apalagi bentar lagi bulan Ramadan ini juga enak juga baca-baca yang agak miring-miring begitu ya gitu ya. Tapi memang betul Pak, sekarang kalau di kondisi saat ini ya, saya melihat di teman-teman jurnalis ya, para media ya, di kondisi COVID Pak. Kalau dagang pasti sudah susah Pak, dagang, yang beli pun susah karena sudah dibatasi orang. Kalau di media gimana dengan kondisi pandemi ini Pak? Menurut Mas Arif gimana? Ya sebenarnya sama. Sama juga gitu ya. Kondisi tadi termasuk ya prihatin tadi ya. Karena begini, di masa pandemi ini orang kan ingin mendapatkan informasi yang terpercaya, informasi yang kredibel begitu. Akhirnya memang larinya misalnya ada berita di media sosial, entah di IG, di Facebook gitu. Nah, mereka kemudian ingin melakukan cross check itu di media mainstream, di media anggota-anggota AMSI ini. Karena kita kebetulan memang sebagian besar media-media mainstream ya, yang ada di nasional maupun daerah, termasuk Berita Jatim ini anggota AMSI. Nah, larinya ke kita, tetapi itu tidak berbarengan dengan ini pendapatan. Pendapatan justru turun. Gitu. Gimana Mas Arif? Jadi jumlah pembaca di era ini kemarin pandemi ini meningkat Pak. Jadi kebutuhan atas informasi itu demikian meningkat karena orang rebahan di rumah, mereka tidak ada hiburan kecuali membaca, gitu kan, melalui media sosial, melalui website mereka cari informasi yang benar ketika ada gegap gebinta, ada kegaduhan gitu. Tetapi pada saat yang bersamaan itu memang jumlah traffic yang naik tidak berbarengan, bahkan berbanding terbalik. Karena apa? Rata-rata media online, terutama yang lokal, itu sangat bergantung kepada iklan pemerintahan. Sementara iklan pemerintahan semua refocusing gitu kan. Jadi ya pusingnya minta ampun gitu. Nah karena itulah kemudian AMSI itu kita mendapatkan pelatihan. Kita punya program namanya itu keberlanjutan media. Jadi didukung oleh USAID sama USAID ya, sama Internews Pak. Jadi ini sebetulnya ada Google juga, itu melatih bagaimana supaya media-media online lokal, media-media online terutama yang lokal, yang selama ini hanya kenalnya itu iklan dari Pak Bupati gitu, atau iklan dari Pak Wali Kota, atau dari Gubernur, itu kemudian juga bisa memanfaatkan iklan programatik secara lebih serius. Kita diajari untuk itu Pak, karena kalau enggak, ya enggak nutut gitu. Kalau semua media itu kemudian misalnya kami, itu kurang lebih sekarang itu hampir 60 karyawan gitu Pak. Nah kalau kemudian iklannya hanya mengandalkan dari iklan kabupaten-kabupaten pasti enggak nutut Pak. Enggak nutut. Jadi ya harus diajari juga untuk mengembangkan ekosistemnya. Ekosistem digitalnya harus diperkuat gitu, ekosistem bisnisnya. Terus di pihak lain ya keterampilannya harus nambah. Nah itu kemudian fungsi organisasi ada di sana. Kita kemudian dapat donor dari beberapa dari Facebook, dari Google, dari macam-macam. Kita dapat hibah Pak. Itu yang paling sip itu. Iya, dapat hibah juga dari Facebook ya. Dari Google ya kita. Facebook ada. Mungkin pilih Mas Luki, ditahan dulu. Kayaknya saya mau promosi dulu. Iya. Jember ini kota kopi Pak. Kopi Robusta terbaik Indonesia dulu Kabupaten Jember ini. Kalau kita buktikan, kita stop dulu, kita buktikan kita minum ngopi. Judulnya kan ngopi budaya. Sekarang buktikan dulu, sabar nih teman-teman semua. Kita buktikan pada narasumber kita bahwa kopi Jember ini keren. Monggo silakan ngopi kita sama-sama. Monggo Pak, silakan Pak, kita coba Pak.
Oke, terima kasih para pemirsa semua, sahabat semua di Kabupaten Jember maupun di luar Kabupaten Jember dan teman-teman yang di Pendopo. Kita masuk ke sesi yang kedua, segmen yang kedua setelah kita ngopi Robusta. Enak nggak Mas? Wah, Mas enak, Luki, enak sekali, enak sekali. Mas Arif menyatakan Enak. gimana Mas Arif? Istimewa. Luar biasa. Ayo Ini kita nggak tahu Pak, kalau jam 10 masih ada kios kopi yang buka apa enggak ini? Kalau Kayaknya- mau beli 1 kilo, 2 kilo gitu. kita kirim aja nanti. Jadi kita Terima kasih, buktikan Pak kopi Bupati. Robusta Jember keren. Monggo silakan datang ke Jember dan masa Jember harus minum kopi Robusta, kopi kita sendiri. Lokal wisdom baru kita angkat. Kita harus cinta dengan apa yang kita miliki, baru orang lain akan merasakan apa yang kita rasakan, insya Allah. Yang segmen kedua ini, saya dengan kaitan dengan ngopi budaya. Judulnya antara viral dan virus. Saya cerita Jember nih. Jember nih Mas Luki, Mas Arif, akan melakukan speed up pekerjaan. Speed up pekerjaan ini yang kemarin kita merasa beberapa tahun terakhir tertinggal ya, tertinggal. Salah satunya yang agak jadi viral kemarin, adanya jalan. Kita punya jalan karena lubangnya banyak, rusak lubangnya. Masyarakat itu gregetan, gitu ngeliat pemerintah ini, gimana pemerintah Jember nih. Gak ngerti plus gitu ya. Akhirnya mereka tanami semua tanaman padi di sana sama masyarakat Jember. Saya ngelihat itu, jadi viral kemana sedunia. Sedunia viral, asik saya bilang gitu. Ada dua di pikiran saya, ini masyarakat sedang kesel, tidak terrealisasi, kunjung terrealisasi. Kemana ke Jember nih? Gitu ya. Ya kita harus memahami itu, kita harus sabar itu. Yang kedua, pada saat kekesalan itu melakukan satu kesalahan gitu. Kenapa menurut saya nih, kok jalannya jalan masyarakat umum ditanam-tanami? Kan mengganggu jalan tambahan gitu kan. Kalau seandainya dia tidak menangani seperti itu kan harusnya aja di tempat lain aja gitu ya, marahnya ada tempat kalau paham. Kalau ini mungkin karena kekesalan udah memuncak, wis jalannya tak tutup. Padahal jalan bukan milik kita, bukan miliknya masyarakat umum gitu. Fasilitas publik ya. Tidak terasa dia merasakan satu kesalahan. Padahal pada waktu yang sama merasakan kesalahan di situ. Melakukan kesalahan. Nah ini posisi viralnya mana, virusnya yang di mana ini. Saya jadi bingung gitu. Yang kena viral siapa, yang kena virus siapa kan gitu-gitu ya. Nah kita di sisi pemerintah, saya lihat lah ini masyarakat perlu edukasi. Ada tahapan-tahapan yang harus kita berikan edukasi ya. Edukasi, jangan sama punishment, tidak boleh punishment. Tapi ini edukasi. Nah harapannya ini kan munculnya viral dan virus ini tentunya kan yang membawa ini ceritanya kan dari media juga. Juga dari gara-gara handphone juga, gadget semua kemana-mana. Menjadi wartawan semua. Menjadi jurnalis semua. Seluruh masyarakat menjadi otomatis berubah dirinya menjadi jurnalis sebagai pemantik, pengantar berita. Pengantar berita. Nah ini gimana ya mencikapi tentang di viralnya ini, viral masuk viral golongan yang manfaat atau benar-benar ini viralnya. Dan virusnya nih, karena saya ngartikan virus itu macam-macam Mas Luki. Virusnya di komputer juga, kalau kita gini Pak, zaman dulu tuh masukkan pakai disket ya. Pak, aduh ada virusnya. Ada virus. Virus berupa di dalam disket gitu ya. Ada virus di bidang kesehatan gitu, bermacam-macam. Tinggal meletakkan, ini gimana ya Mas Luki? Silakan Mas, ceritain Mas Luki kita. Iya, jadi memang masyarakat kayaknya memang belajar Pak. Belajar bahwa informasi yang viral itu baru akan mendapat reaksi dari pengambil keputusan. Dan untuk bisa viral maka mereka harus bisa menampilkan secara gambar, secara narasi itu harus menarik. Kalau jalan ditanami padi itu pasti menarik Pak. Kalau jalan ditanami pohon pisang itu sudah biasa mungkin. Tapi kalau jalan ditanami padi itu berarti apa? Sebetulnya masyarakat Jember kreatif Pak. Super kreatif. Dan itu saya pikir kita tepuk tangan ini. Pak Bupati harus bersyukur gitu, harus bersyukur. Tapi bahwa itu ada yang salah, tetapi yang harus dihargai adalah pertama kreativitasnya. Kreativitasnya, benar-benar sudah sebetulnya tinggal energi ini bagaimana kita jadikan untuk kembali membuat Jember makin keren. Buat saya sebagai orang yang pernah kecil, masa kecil saya di desa di Sidodadi,
Ambulu, Tempurjo lah masuknya wilayah. Itu mulai dulu Jember ini keren Pak. Karena meskipun orang tua saya kemudian pindah ke Banyuwangi, saya SMP, SMA sekolahnya di sini. Gitu. Artinya Jember sejak dulu itu memang sudah menjadi rujukan orang. Nah kalau sekarang Jember kita rasa ada sesuatu yang kurang, tetapi sebetulnya energinya itu sangat luar biasa. Karena perguruan tinggi ada di sini dan kalau kita lihat perkembangan kota-kota terbesar di dunia, itu yang maju, teknologi macam-macam maju harus hanya bisa ada perguruan tinggi. Dan Jember sudah punya potensi itu. Dan sejak dulu SMA Jember sangat terkenal. Dan saya pikir orang Jember hebat-hebat Pak. Nah itu tanam padi di jalan. Itu saking hebatnya orang Jember Pak. Jadi Bapak harus bersyukur itu Pak. Jadi itu energi yang luar biasa itu Pak. Itu masuk energi negatif atau positif itu? Ya itu tergantung Bapak bisa memanfaatkannya gimana. Gitu Tugas ya. pemimpin yang paling berat di era sekarang memang itu Pak. Memang itu. Apalagi ini kan eranya kalau orang bilang kan era post-truth gitu. Pasca kebenaran. Orang hanya mau mendengar, melihat apa yang dia inginkan sesuai dengan kepentingannya dia. Nah, kalau dia punya kepentingan untuk jalannya bagus, maka tugas Bapak adalah bagaimana menangkap energi itu. Ketika jalannya bagus, kreativitas saya pikir mereka memang membutuhkan ini bagus. Nah, tugasnya Bupati Jember lah itu ya. Iya, tugasnya Bupati Jember. Saya kan host ini Pak. Ketika Bupati Jember kan gitu. Tapi saya pikir ya. ini energinya luar biasa Pak. Iya, Luar biasa itu Pak. Harus Bapak saya pikir punya kemampuan. Harus disampaikan Pak. Ada Bupati acara Jember. seperti ini. Saya lihat mungkin hanya ada satu di Indonesia. Saya nggak tahu ya. Nanti saya sampaikan sama Bupati Jember Pak. Iya, Tolong disampaikan Pak ini. Siap, Bupati Jember. iya. Kayaknya hanya ada di Jember Pak. Bupatinya memang agak kreatif gitu. Artinya ikut sama dengan masyarakatnya gitu kan. Ya ini Bapak ya karena cerminan pemimpin itu kan kadang-kadang cerminan masyarakat. Kalau masyarakatnya kreatif ya pemimpinnya kreatif Pak. Jadi itu saya pikir ya sejajar. Sejajar dan gitu sebangun. Ya. Gitu Mas Arif. Jadi viral dan virus ini saya ngelihat tadi jenengan sampaikan bahwa itu ada banyak manfaat dan mudarat banyak manfaat ya. Jadi kayaknya menurut jenengan perlu nggak kita antara apa yang kita lakukan dalam program-program pembangunan di Jember ini dengan dikaitkan dengan spesial viral dan spesial virus gitu. Perlu nggak gitu Mas? Kira-kira Mas? Ya, jadi memang ya kita bicara media sosial ini yang memang penggunanya luar biasa besar di Indonesia. Karena perkembangan internet sekarang ini sudah 212 juta penetrasi internet ke seluruh Indonesia. Nah, sudah 78% lah kira-kira. Nah, kemudian pengguna media sosial seperti YouTube sudah sekitar 110 juta. Twitter itu tiap hari jutaan tweet misalnya. Dan juga IG, Facebook itu sudah 140 juta pengguna di Indonesia. Artinya ini juga tidak bisa kita abaikan dan justru harus kita manfaatkan sebenarnya. Karena dalam situasi apapun, badai seperti apapun itu kan sebenarnya ada hikmah di dalamnya. Gitu. Nah ini contohnya misalnya begini, dalam dunia pariwisata kan ada kepala dinas pariwisata ini. Adanya IG, adanya Facebook, adanya media sosial itu kan bisa mempercepat juga, mempromosikan wilayah, begitu, mempromosikan spot-spot destinasi wisata. Nah itu mungkin yang perlu istilahnya kuantitinya dibesarkan terus. Karena sebenarnya masyarakat ini yang tadi karena kreativitasnya, karena kepeduliannya sebenarnya dengan daerah itu tanpa diminta, kalau ada yang bagus di daerahnya juga langsung diviralkan, langsung dinaikkan di TikTok sekarang misalnya gitu. Nah, sebenarnya tinggal memang kita cara pandang tadi menghadapi situasi ini begitu. Termasuk media juga. Media ini juga sudah sebenarnya diambil porsinya sama mereka ini, sama di media sosial begitu. Makanya sekarang semua media juga harus punya media sosial untuk menyampaikan informasi tadi. Ini sudah jadi tren di Amerika, di Eropa begitu. Indonesia saya kira juga sudah. Dan apalagi media sosial, semacam misalnya TikTok itu, mereka juga tidak ingin benarnya dianggap media yang hanya untuk hiburan aja, untuk tari-tari, untuk joget-joget saja begitu. Mereka juga ingin dianggap bahwa ini menjadi media yang positif untuk masyarakat. Makanya sempat kerjasama juga dengan kami dari AMSI misalkan. AMSI yang terpercaya, ini yang kredibel medianya itu
membuat konten-konten di TikTok, di Facebook, di YouTube begitu. Nah, inilah yang saya kira kalau kemudian dimaknai positif, dimaknai bagus ya akan menjadi bagus-bagus saja. Memang kadang masyarakat itu, saya merasakan di tempat tinggal saya Pak, Sidoarjo, saya tinggal di Sidoarjo, itu jalan di kota itu bisa berbulan-bulan lubang tidak diperbaiki. Ya mungkin di sana kurang kreatif ya. Kalau seperti orang Jember belum ditanami padi Pak. Harusnya di Sidoarjo tuh dikasih rombong di tengah gitu, jual nasi jual sate gitu kan. Tapi mungkin saya baru ini Mas Arif paham pertanyaannya. Jadi kita memang nampaknya harus membedakan viral yang bermanfaat dengan yang hoax gitu ya. Nah, kalau ini Mas Arif ini sedang apa? Mas Arif punya rencana apa dengan apa teman-teman Polda, Pemprov macam-macam itu ya? Nah, kita ini yang mau kita perangi kan hoaxnya ini Pak. Hoaxnya ya. Hoax di media, virusnya itu yang kita harus perangi. Gitu. Karena itulah yang bisa merusak kehidupan sosial masyarakat kita. Makanya AMSI ini sekarang akan bekerja sama gitu. Karena mengatasi hoax ini kan tidak bisa sendirian, ya, pemerintah juga tidak bisa sendiri, media juga tidak bisa sendiri, karena ini harus multi aktor, ya, multi sektor begitu. Karena itu kita ini akan mencoba menginisiasi lembaga atau komite begitu, komunikasi digital kerjasama AMSI Jawa Timur dengan Polda Jatim, dengan Pemprov Jawa Timur, dengan sektor yang terkait ya, termasuk Kominfo tentu saja, kemudian juga Kodam 5 Brawijaya. Untuk kita bersama-sama mengatasi hoax ini. Karena hoax ini kan memang harus dicek, Pak. Harus ada cek faktanya begitu. Dan itu tidak cukup dengan lewat Google kita, kalau hanya foto, video, itu bisa kita cek lewat ada aplikasi yang untuk cek fakta itu. Tapi kemudian informasi-informasi yang misalnya ada apa ya, kasus di mana, di Jember, di pelosok desa misalnya begitu. Nah ini kan perlu ada orang yang checking ke sana. Nah karena itu kita ingin sharing sumber daya. Ya pemerintahan punya, misalnya Kominfo punya sejaring sampai desa juga begitu. Ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, AMSI juga punya wartawan, punya kontributor sampai daerah-daerah. Ini yang mencoba kita kolaborasikan begitu. Sehingga yang namanya virus negatif tadi, hoax itu bisa kita lawan bersama gitu. Terus gini lagi Pak Luki, saya ini kadang-kadang ya kira-kira kayak apa hubungan jalin yang ideal itu ya antara pemerintah dan para jurnal, teman-teman media gitu. Karena kadang-kadang teman media kan cari beritanya kan yang harus asik-asik gitu ya. Yang asik-asik yang memang ada kadang-kadang kita ditanya takut juga kita. Takut juga ini pemerintah ini. Kira-kira hubungan idealnya tuh kayak apa ya? Apa hit and run atau pek butuh nih atau gimana itu? Gak butuh Bapak Noel. Pas butuh kita mau cari media gitu. Itu kayak apa yang hubungan yang sip itu kira-kira? Tiap daerah saya pikir itu bergantung pada ini. Tetapi sebetulnya media itu bisa ditempatkan sebagai partner. Ya. Artinya memang sebaiknya media tetap dibiarkan menjadi lembaga kontrol yang bermanfaat. Karena jangan sampai Bapak atau siapapun pejabat itu terlambat menerima peluit, tanda bahaya. Karena semua media sudah dibungkam dengan iklan misalnya. Iya. Jadi harapan saya meskipun misalnya Pak Hendi banyak memberi iklan, tapi jangan suka-suka ngelarang media untuk tetap menjadi lembaga kontrol. Karena jangan sampai kemudian kita terlambat untuk tahu. Gitu. Karena kalau terlambat untuk tahu 10 tahun bisa repot. Iya. Gitu kan, atau 5 tahun lah gitu kan. Kita pernah repot 5 tahun gitu kan. Jangan sampai nanti periode berikutnya betul jadi sekali. Repot gitu kan. Betul sekali. Jadi repot gitu karena terlambat untuk ada peluitnya gitu kan. Tapi kan gini kadang-kadang dipelit gitu, begitu dijelaskan ya. Oh ternyata tadi sebenarnya nggak tak peluit juga nggak apa-apa. Itu nggak ditulis meneh gitu. Ya gimana itu Pak gitu? Enggak, itu kalau itu sebetulnya gitu ya? Bapak harus menggunakan hak jawab dan itu pasti media akan memuat. Gitu itu ya? Kalau media tidak memuat,
maka Bapak tinggal melapor ke Dewan Pers dan Dewan Pers akan memanggil. Sakno Pak, teman-teman Pak. Iya, iya Pak, karena kalau dipanggil Dewan Pers itu pergi ke Jakarta aja. Biayanya mahal. Pak, Kan gitu, biayanya mahal. Artinya kalau sudah terlalu gitu, itu saya pikir. Oh, gitu. Tetapi saya pikir semua media lah itu sudah paham bahwa hak jawab wajib dimuat gitu. Dan kalau judulnya suratnya itu hak jawab, itu pasti dimuat Pak. Kecuali Bapak cuman ngasih tahu, jane ini loh, bisa jadi tidak dimuat. Tapi kalau itu resmi, kalau itu memang dirasa sangat penting, sangat urgen dan memang harus diketahui oleh publik, masyarakat Jember dan masyarakat karena sekarang era digital itu tidak membatasi mana saja. Yang cinta pada Jember, saya pikir teman-teman saya alumnus SMA 1, SMP 3 yang sekarang ada di seluruh pelosok tanah air, saya pikir Bapak juga harus menjelaskan gitu kan. Jadi itu kalau bunyinya hak jawab pasti langsung dimuat ya. Atau ketika Bapak wawancara, ini hak jawab ya, tolong dimuat. Nah, itu hak jawab. Itu ya. Nah ini oke nih teman-teman nih kita udah banyak. Teman-teman paham kok Pak. Iya kita. Kalau itu apalagi wartawan Jember top lah itu. Benar. Dan ini wartawan Jember keren loh memang. Iya. Pak ini kita lumayan sudah dikasih cerita banyak. Ayo kita ada yang tanya satu orang dulu deh. Satu orang dari teman-teman silakan. Ayo Mas. Namanya Mas siapa Mas? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Andi Saputra dari Kabiru Tada Today Jember. Andi Saputra. Terima kasih. Pertanyaannya untuk kedua pemateri. Ya, monggo Mas. Pertama untuk Mas Dwi Eko. Saya menyimak dan Mas saya Mas Luki panggilannya. Mas Luki panggilannya. Saya sangat sepakat. Kalau 5 tahun terakhir repot, saya ingin dengar pimpinan redaksi mengkritik 1 tahun HJND dalam perspektif media. Itu satu. Kritik Bupati Jember. Bupati bukan Pak Hindi loh kan. Bupati Jember. Pak Hindi ya, host ini ya. Bupati Host Jember. Kalau boleh dikritik. Hostnya enggak. Kalau Bupati Jember enggak apa-apa dikritik. Bupatinya lagi di rumah mungkin. Iya. Terus kemudian untuk Mas Arief saya sepakat. Jadi di Jember ini barometer medianya sangat luar biasa, menjamur di mana-mana. Bahkan ada istilah wartawan masuk desa. Itu yang ditakuti Kades dan perangkatnya. Karena saling tekan. Begitu. Nah, Mas dari AMSI sendiri solusi taktis begitu untuk pemerintah daerah dan kami yang melakukan manajemen secara serius di media itu seperti apa? Apakah belum ada kemudian dari Dewan Pers dan komunikasi lebih dalam lagi untuk menertibkan itu semua? Karena kami melihat ya itu tadi digunakan sebagai alat, tentu jenengan lebih paham lah. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Mas. Pertanyaannya luar biasa nih. Saya jadi host tambah pinter ya gini. Tapi tugas saya berat Pak. Saya ditugasi untuk ngeritik Pak Bupati gitu. Pak Bupati di sana kalau di sana Pak Bupati. Monggo Mas Arif. Mas Arif dulu. Mas Arif dulu dah. Mas Arif yang 1 tahunnya baru beliau. Tak mikir di sini. Kita monggo Mas Arif dulu dah. Minta bocoran saya. Iya. Terima kasih Mas. Monggo Mas Arif. Memang itulah bagian dari keprihatinan kita kan yang tadi juga di depan saya sampaikan, karena memang jumlah medianya luar biasa banyak ya. Begitu gampang membuat media berbasis web, berbasis internet. Nah, kemudian semua kadang tanpa skill, tanpa juga ada kompetensi itu menjadi wartawan semua begitu. Ya. Bahkan pemilik Mas, pemilik media. Ya. Jadi ya wartawan ya pemilik ya, yang jualan juga gitu. Banyak seperti itu fenomena sekarang. Nah inilah yang sebenarnya sedang kita kerjakan bersama tentu dengan Dewan Pers. Kita nanti ingin AMSI ini ke depan ikut membantu dalam verifikasi media-media cyber atau media online. Sehingga yang di daerah-daerah itu juga bisa membantu Pak Kadis Infokom misalkan, juga Bupati, supaya tahu media-media mana yang dikelola dengan profesional, dengan manajemen yang bagus. Karena memang kalau media yang profesional kan semua ada ini Pak. Misalkan harus ada gaji sesuai UMK, harus ada badan hukumnya, kemudian ada asuransi untuk wartawan, ada protokol-protokol yang harus kita ini. Makanya memang kalau media profesional ini haus iklan karena itu Pak. Jadi biayanya mahal. Biayanya mahal. Punya reporter, punya kontributor. Nah itu yang ini sedang kita lakukan. Karena memang begini ya, undang-undang pers itu kan euforia reformasi Pak. 99 itu yang dulunya susah membuat media. Nah, ketika muncul undang-undang pers kan sangat
bebas sekali begitu. Ya. Dewan Pers pun misalkan mau melakukan moratorium pun ini berhenti, tidak boleh bikin media, itu juga tidak bisa. Karena di undang-undang tidak bisa begitu. Padahal sebenarnya ini juga kondisi yang tidak sehat. Kue ekonominya tetap, tapi yang berebut Turun, kemudian Mas. turun sekarang ini kan. Turun Pas karena sekarang. pandemi refocusing. Bupati punya alasan. Tapi bukan Pak Hendi. Nah, Bukan Pak Hendi. yang berebut semakin Refocusing, banyak iklannya semakin turun. banyak. Ini menjadi sangat tidak sehat begitu. Nah, akhirnya ya itu tadi terus main ada penekanan-penekanan ke desa, ke ini yang punya dana segala macam. Ini memang PR besar untuk saya kira untuk AMSI, untuk organisasi profesi juga seperti PWI, AJI ya. Untuk kemudian membuat ini lebih tertata begitu. Dan jumlah media juga saya kira harus tetap ada batasnya begitu. Karena kalau enggak ya tidak Sekarang sehat. lagi tambah menjamur sekarang Mas Arif betul. Gitu. Tapi juga itu bukan juga peluang pembuka lapangan kerja juga yang baru Pak Mas Arif itu. Kadang-kadang teman-teman dari belajar media itu malah laku dan malah dia sendiri karena pinter membuat satu narasi yang bagus-bagus gitu. Ya sumber lapangan kerja juga baru Pak itu Pak gitu. Gitu Mas Arif ya. Mungkin tadi Mas ayo sekarang Mas Luki moga Mas. Saya kalau mau ngeritik Pak Bupati itu saya sebagai jurnalis ya Pak ya, saya sebagai pemilik media. Itu saya agak menyayangkan pada beberapa kasus atau beberapa peristiwa yang agak viral gitu. Misalnya soal dana makam. Gitu. Bapak berhenti pada permintaan maaf. Itu tidak menjawab apakah itu hoax, apakah itu memang benar. Karena setahu saya itu benar. Artinya memang ada anggaran untuk itu. Tetapi Bapak berhenti pada permintaan maaf sehingga masyarakat sebetulnya tidak tercerahkan. Gitu. Ya, di Pak Bupati selesai, tidak menjadi pertanyaan publik lagi, tetapi sebetulnya publik punya hak untuk bertanya tentang itu. Bukan hanya terhadap Bupati Jember, tetapi terhadap seluruh di Indonesia. Kan gitu sebetulnya. Gitu. Tapi Bapak sudah menjadi martir yang mengorbankan diri. Untuk itu saya menghormati. Tetapi sebagai jurnalis saya ini, waduh, ini Pak Bupati kok tiba-tiba sudah mengorbankan diri jadi martir gitu untuk ini kan. Itu tidak menjawab ini. Karena menurut saya Pak, ketika dalam sebuah perjalanan, itu ada yang namanya jejak digital. Jejak digital akan menempatkan Bapak dengan jawaban permintaan maaf. Itu sebetulnya tidak menjelaskan sesuatu dan jejak digital itu akan tetap tercatat. Mungkin Bapak tidak akan dirugikan. Tetapi mungkin 100-200 tahun lagi, cucu Bapak atau cicit Bapak itu akan membaca. Eyangku dulu itu minta maaf untuk sesuatu yang sebetulnya menjadi haknya. Itu. Tapi kalau nggak salah gitu Mas, kalau nggak salah waktu itu Bupati Jember itu mengatakan juga waktu itu mengatakan gini waktu itu Bupati Jember itu di depannya waktu itu gimana, Pak? Di depan wakil rakyat semua menyampaikan permintaan permintaan maaf karena kegaduhan. Oh, kegaduhannya. Iya, kegaduhannya ya. Itu permintaan maaf itu di depan perwakilan masyarakat Jember di DPRD. Di paripurna lagi. Dan ditulis di dalam lembaran paripurna. Wah, itu ini Pak. Itu jadi martir kayaknya. Terus di situ disampaikan katanya Bupati Jember waktu itu. Kata Bupati Jember dia bilang, benar ngomong itu Bupati Jember waktu itu. Karena dia bilang, Pak tidak ada uang 1 rupiah pun yang akan saya korupsi. Kata gitu ngomongnya. Iya, betul. Statement itu kan tertulis di dalam lembaran pertanggungjawaban di paripurna. Yang itu pun juga insya Allah mungkin ratusan tahun yang akan datang boleh bacain situ. Iya, betul Pak, betul. Tapi gini. Iya, terima kasih. Tapi gini. Pak Hendi punya catatan yang sangat lengkap tentang Bupati Jember. Ya, cuman gini, Mas Luki, cuman persoalannya gini Mas. Saya dengan Pak Bupati Jember, itu pada saat yang sama kemarin di akhir Desember, itu kita termasuk orang Bupati Jember yang dibicarakan, diberitakan nomor 2 se-Indonesia Pak. Banyak teman tetangga saya yang kabupaten yang lain, nomor 10 tuh yang terkenal itu, nomor 10. Kita nomor 2. Ini untungnya apa Bupati Jember di situ gitu ya? Beritanya elek tapi munggah Pak naik gitu Pak. Gitu. Ini apa ini? Ini masuk manfaat atau mudarat itu bingung saya. Jadi kalau di tengah era post-truth Pak, itu
kebenaran kadang-kadang nggak penting. Yang penting popularitas naik dulu. Gawat memang gitu Pak. ya. Ini memang zaman gawat, tetapi saya alhamdulillahnya Pak Bupati Jember, Pak tolong titip salam Pak ya. Itu tidak ikut yang menjadi bagian dari itu, dan saya pikir ini saya harus memberi hormat lah, menyelesaikan masalah yang tanpa masalah gitu. Tetapi memang jadi masalah buat media, buat publik, karena sebetulnya pertanyaan nggak dijawab. Ini berarti kalau ini minta maaf tidak akan menerima. Saya tidak akan mau menerima dan tidak akan 1 rupiah pun saya terima. Tapi apakah yang lain menerima apa tidak? Kan problemnya kan masyarakat kan itu kan sebetulnya. Buat media kan itu Pak. Ya Bapak mungkin enggak apa-apa enggak nerima. Gitu. Ini perkoronis lain. Iya, kita ngomong yang lain Pak ya. Ya kalau boleh mengkritik lagi, ya Bapak terlalu, kalau menurut saya Pak Bupati Jember enggak apa-apa minta maaf itu. Tetapi misalnya dalam konteks mantu yang sempat viral melanggar prokes gitu. Iya. Kalau tidak melanggar prokes, ya enggak harus meminta maaf. Iya. Kadang-kadang memang ya sebagai Pak Bupati ya, sebagai Bupati yang menjadi contoh masyarakat, saya pikir ya memutar videonya. Ayo nonton bareng video pernikahan anakku. Itu saya pikir juga akan mendidik. Masyarakat yang tidak hadir di dalam ruangan akan menikmati sebuah perhelatan, sebuah resepsi pernikahan yang taat protokol. Itu juga sama berharganya dengan permintaan maaf Pak Bupati sebetulnya. Tetapi saya pikir kalau pemimpin terlalu takut, mohon maaf ya Pak ya, kelihatan berseberangan dengan opini publik, itu saya pikir juga tidak mendidik masyarakat Jember. Masyarakat Jember cerdas-cerdas kok Pak. Masyarakat Jember cerdas-cerdas, dan saya pikir dengan penjelasan Bapak, dengan ketulusan Bapak, Pak Bupati ya, itu saya pikir mereka bisa menerima Pak. Itu saya mohon maaf juga, tolong disampaikan ke Pak Bupati karena saya mengkritik Pak di forum ini. Karena saya tugasnya tadi ditugasi ngeritik Pak. Kalau saya nggak ditugasi ngeritik, saya nggak ngeritik Pak. Saya tugasnya ngeritik Pak tadi. Mohon maaf Pak Bupati. Mudah-mudahan tadi saya sampaikan pasti sama Bupati Jember. Saya minta maaf Pak. Jadi ada satu keterbukaan di Kabupaten Jember inilah bentuk kolaborasi katanya Bupati Jember. Kayaknya seperti itu. Bentuk kolaborasi itu tidak serta-merta itu harus sama dan sebangun, tapi satu perbedaan itu adalah nikmat di situ. Betul Pak. Saya nggak ngeritik loh Pak, memuji nih sebenarnya. Ini satu develop sesuatu pun harus ada terus berkembang bergulir untuk menjadi maju kan, untuk menjadi satu titik yang sama. Tapi untuk mencapai satu titik yang sama tentunya perlu satu perjuangan gitu Pak ya. Rawon itu dikatakan rawon gitu Pak. Kalau ada keluaknya Pak. Keluaknya warnanya ireng Pak gitu kan Pak. Menjadi nikmat kalau ini kita berkolaborasi bersama-sama. Mungkin begitu katanya Bupati Jember katanya mungkin. Nanti tak tanya lagi Bupati Jember. Pak, teman-teman OPD ini Pak, teman-teman OPD Kepala Dinas kami ini kan biasa ditanya wartawan. Kita kasih kesempatan dong, boleh Bapak tanya. Mumpung gantian saya mau wartawan nih Pak. Ayo Pak, takut Pak Samen Pak. Kira tuh enak ditik no, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan dulu. Terima kasih Pak Hos. Wah mati kan dengan Pak Hos. Bagus Pak, saya sepakat. Pak Hos ya. Pak Hos. Berbicara dengan topik yang pada malam hari ini, virus dan viral. Ini saya bilang virus beneran Pak. Virus COVID-19 yang mungkin bahayanya lebih bahaya daripada virus-virus cinta. Dan ini dengan viral bagaimana? Di saat saya diberi tugas amanah dari Bapak Bupati, Pak Bupati Pak Hendi itu, ini saya langsung diberi tugas untuk press release dengan berita yang kurang pas dengan Kabupaten Jember, di mana di Jember ini masuk 20 besar yang kasusnya tinggi. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. Sehingga dari kasus itu bukan beritanya yang viral. Saya juga menjadi viral. Menjadi terkenal. Iya. Anak saya yang jauh-jauh tuh ada apa ini kan gitu ya. Dan ini
bagaimana yang kami tanyakan, bagaimana berita-berita ini sebenarnya disaring ataupun diverifikasi agar berita yang sudah beredar itu benar. Dan juga kalau dulu saya ditekani apa ya? Didatangi wartawan tuh agak takut-takut gitu ya. Nanti bagiannya bagaimana gitu. Apalagi kalau kita bekerja di pemerintahan. Beberapa hari ini saya teleponi di WA ini terus oleh wartawan. Gara-garanya apa? Ada kasus yang istilahnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang itu belum tentu benar. Oleh karena itu berdasar pengalaman pada waktu kita press release itu saya harus menjawab dan saya harus menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Bukan seperti dulu saya kalau didatangi wartawan takut. Karena biasanya istilahnya begini ya. Apa yang diberitakan itu ataupun yang kita sampaikan itu kadang dipelintir-pelintir. Kemarin pun saya ditelepon jawab itu, oh berarti gini ya dok. Bukan seperti itu. Saya harus tegas dan ini saya kira sangat baik. Saya sekarang tidak takut pada wartawan karena saya harus meluruskan gitu. Ya ini yang perlu kami sampaikan, berita-berita yang kurang benar ini harusnya kan mesti disaring, mesti di-verif dulu. Tapi kenapa beberapa kali berita itu yang nggak benar sehingga merugikan program-program yang ada pada kami terutama dalam virus COVID-19 dan sekarang ini kita sudah dalam percepatan vaksinasi untuk menangkal virus itu. Jadi mohon nanti ini saling kita bersinergi ya membantu. Dan terima kasih gara-gara itu saya viral. Bukan hanya beritanya tapi saya viral gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Mas Arif ini kayaknya yang lebih ya apa ini? Ini ya cerita juga rodok neken, ya minta tolong gitu nih. Curcol Pak, curcol. Gitu ya, curcol ini. Ya Pak Mas Arif, mungkin Mas Arif. Ya Pak Mas Arif. Jadi kalau wartawan itu sebenarnya disiplin verifikasi itu harus begitu. Jadi kalau ada informasi apapun ya harus diverifikasi dulu. Bedanya dengan masyarakat biasa, kemudian dapat informasi langsung disebarkan. Kalau wartawan tidak boleh begitu. Memang harus verifikasi. Nah kadang narasumber itu Pak juga susah. Gitu. Jadi kadang ya itu tadi mungkin ada yang ketakutan begitu mau ditelepon wartawan. Padahal penting sekali buat kami untuk mengetahui dari first hand, dari tangan pertama. Supaya yang kemudian keluar memang sesuai dengan faktanya. Karena kalau media ini kan hanya bicara fakta Pak sebenarnya. Tidak boleh bicara opini. Ya, terus Mas Arif, kapan verifikasinya Mas? Kan langsung cepet-cepetan ngirim berita. Kayak gitu, kapan? Karena itu harus, ya mungkin dalam situasi-situasi seperti kemarin, mungkin 24 jam harus siap Pak. Harus siap gitu ya? Wah, ini. Karena ya bedanya dengan dulu. Kalau dulu kan cetak masih bisa, besok baru besok, dicetak. Ya. Kalau media-media cyber ini kan harus saat itu juga. Saat itu juga ya. Apalagi redakturnya, ini ada peristiwa begini-begini harus segera muncul, harus segera naik begitu. Karena juga balapan Mbak ini. Iya ini. Karena media cyber ini kan soal kecepatan juga. Iya. Karena itu narasumber sekarang, siapapun itu kepala dinas atau Pak Bupati Jember juga itu. Iya. Harus ready lah begitu. Harus ready menghadapi perubahan ini. Gitu. Ya jadi inget ini teman-teman media ini, verifikasi cepetan loh Rek. Ojo langsung diketik, langsung dikirim gitu ya. Kayaknya gitu Bu Dokter ya. Nah ini kayaknya ini. Jadi kita juga sebagai dari teman-teman UPD pemerintah juga harus siap, prepare juga ditanya gitu ya. Dari teman-teman media pun juga harus siap juga untuk segera melakukan verifikasi faktual, faktanya benar apa tidak. Begitu Bung Pak ya? Ya begitu ya. Kayaknya kita untuk segmen ini cukup Pak, ngopi lagi Pak ya. Kita boleh. Kopi robusta kita ini keburu dingin nanti ini. Ditunggu sebentar lagi kita kembali ke segmen ketiga. Terima kasih.
Kembali lagi kita ke segmen yang ketiga, segmen terakhir ini. Saudaraku semua, tetap sehat, tetap jaga kita semuanya. Kesehatan apa kata kita sendiri. Dan juga mumpung ini masih ada sekarang kita Jember masih kurang vaksin nih. Yang belum vaksin, cepat vaksin ya. Mumpung ada kesempatan ini ya, mumpung jadi host asik ini. Jadi segmen ketiga nih saya mau tanya ini, the power of netizen. Masya Allah, apa kira power of netizen ini? The power of netizen sungguh ini akan menjadi sangat penting buat kita semuanya. Terutama untuk Kabupaten Jember. Bagaimana kalau dengan kekuatan 2,6 juta penduduk Jember ini, yang mempunyai handphone tuh 1,2 juta orang di Jember ini, yang punya handphone, itu semuanya kalau itu efektif, kreatif, menjadi the power of netizen. Kan luar biasa ini Pak. Tinggal mau digoyang kemana netizen ini di Jember ini mau digoyang kemana gitu. Harapannya pemerintah itu semua budaya yang ada di Jember ini dengan kearifan lokal itu dibawa dengan para orang-orang yang mempunyai handphone, para netizen-netizen itu gitu Pak. Ada kira-kira menurut panjenengan dengan kaitan dengan viral dan virus ini, dengan keterbukaan pemerintah Kabupaten Jember, itu saran apa kira-kira untuk para warga Jember yang mereka kita harapkan menjadi the power of netizen dengan segala keterbukaannya. Karena begini, dengan adanya masyarakat Jember yang cukup besar gitu Pak. Ini kan satu aset luar biasa. 2,6 juta penduduk ini aset yang tidak bisa dinilai hanya dengan uang, dengan finance, karena ini bisa menjelma bermacam-macam. Dari sisi positifnya. Berikut juga akan menjadi sisi lain yang berbahaya netizen ini. Kalau saya melihat pisau, ini tergantung kita pemanfaatannya. Manfaatnya bisa untuk mangga manfaat, bisa membunuh orang juga jadi tidak manfaat, tidak berbahaya. Nah netizen kekuatan ini tadi, peran pemerintah ini dengan keterbukaannya bagaimana cara menyampaikan gitu ya, supaya netizen ini menjadi satu hal yang energi positif. Gitu. Mungkin Mas Uki, Mas Arif ini kayak apa Mas? Di ngopi budaya ini kan kayak gitu, viral dan virus ini nempel gini, gimana Mas? Jadi Pak Host pasti sudah perso lah ya. Jadi memang sekarang ini persaingan semua kota, semua negara itu menjadi daerah tujuan. Karena dengan menjadi daerah tujuan itu baik itu untuk investasi atau sekedar berkunjung berwisata, nostalgia reuni atau apapun, itu semua wilayah itu bersaing di seluruh dunia itu menjadi wilayahnya menjadi destinasi. Karena itu memang kemudian kemampuan kita untuk membuat rasa bangga warga atau orang yang pernah tinggal di Jember dan kemudian keluar dari Jember memiliki kebanggaan, itu yang bisa menjadi kemudian menjadi otomatis dia tanpa diminta oleh Pak Bupati, dia akan menjadi orang yang mempromosikan wilayahnya gitu. Karena misalnya saya tidak mau memberi contoh daerah lain, tetapi itu pada prinsipnya seperti itu Bapak. Jadi memang bagaimana kemudian menyadarkan warga Jember, kalau dia mempromosikan sesuatu yang bagus, apapun itu bukan hanya punya potensi untuk menghasilkan duit bagi dirinya sendiri. Misalnya gini, saya orang Jember tetapi saya baru tahu kalau di Ambulu itu ada bakso yang besarnya istilahnya bakso satu mangkok itu. Itu bakso ya bola. Dari media, ya bakso bola. Itu dari media sosial. Dan itu saya tidak tahu apakah itu warga lokal atau orang yang sedang berkunjung ke Jember. Gitu. Nah, saya pikir Jember itu punya kuliner yang sangat luar biasa. Kalau misalnya ada teman-teman di Jember yang bikin sarapan pagi di pecel di jalan ada enak ini jalan utama di Ponorogo ya itu. Wali Songo. Iya, Wali Songo. Atau ngetan sama itu namanya dekat rumah saya tuh di Jompo namanya ketan itu saya pikir hal-hal kecil seperti itu seringkali budaya kreatifnya yang sudah sangat kreatif, saya pikir Pak Bupati Pak Host itu titip pesan pada Pak Bupati ya ini yang harus dibangkitkan. Jadi mungkin harus ada lomba, kalau menurut saya Pak, kalau mau lomba TikTok, lomba bikin YouTube, lomba bikin hadiahnya itu buat mereka enggak penting Pak. Gitu.
Tetapi kalau ada lomba, mereka punya alasan untuk mengembangkan kreatifnya, dan itu begitu muncul di media sosial, itu adalah promosi yang tidak ternilai. Itu jadi ya tinggal kita bagaimana memfasilitasi itu. Saya pikir anggarannya lebih dari cukup lah. Kalau untuk lomba-lomba yang seperti itu, saya pikir hadiah 2,5 juta itu buat teman-teman netizen itu sudah cukup besar gitu. Bahkan ada lomba-lomba yang hadiahnya cuma pulsa apa. Tetapi saya pikir itu, dan mungkin ditautkan juga dengan media sosial yang dimiliki oleh Pemkab gitu. Ya. Jadi atau media sosial yang dimiliki oleh Pak Hos atau Pak Bupati gitu. Nah itu kalau kemudian itu bisa saya pikir itu otomatis Pak. Otomatis. Nah tetapi harapan saya kalau memang mau menjadi tujuan wisata, problem terbesar Jember adalah bagaimana memperjuangkan supaya tol itu beloknya ke Jember. Gitu ya. Tapi mungkin kalau tidak bisa belok ya tahap berikutnya. Kalau misalnya kita sekarang lihat setelah ada tol Surabaya Solo, itu kemudian ada pikiran tol ke Kediri. Itu. Nah, tol ke Tuban. Nah, kalau kemudian nanti tol ini nyambung, berarti tugas Pak Bupati adalah bagaimana kita memaksa atau meminta, karena di sini ada kampus yang besar dan kemudian ada bandara, bagaimana tol itu kemudian kita tarik dari ujung yang ada di pantai utara itu ke Jember. Kalau itu selesai, saya pikir ya itu Jember akan menjadi tujuan, apalagi kalau bandara. Jadi kalau menurut saya bandara, tol itu menjadi sebuah keniscayaan bagi Jember kalau dia, energi positifnya itu bagaimana warga Jember itu kemudian bareng-bareng untuk membuat daerahnya menjadi lebih hot, lebih menjadi kunjungan, dan kemudian pemerintah pusat memberi perhatian. Kalau kita melihat sekarang ini kan banyak daerah mendapat perhatian dan kucuran dana lebih besar dari pemerintah pusat karena daerahnya itu kemudian dikenal sebagai daerah yang hidup. Itu Jember hidup, tetapi dia tidak berseiring dengan geliat di media sosialnya. Jadi kalau Bapak Pak Bupati memanfaatkan energi orang menanam ini dan Bapak kemudian ikut menanam gitu, ya kadang-kadang harus melakukan seperti itu. Bisa jadi itu agak dianggap gila gitu, tetapi ya itu nyemplung sekalian Pak. Jadi menurut saya ketika ada sebuah peristiwa viral, Bapak hadir menyemangati, bukan sekedar meminta maaf, tetapi menjadi bagian dari sebuah gerakan kultural yang sedang dilakukan oleh publik. Dan kita memberi makna terhadap itu. Ini adalah kreativitas, saya mendukung kreativitas ini PR kita bersama. Luar biasa. Kalau Bapak ada di situ, saya pikir akan berbeda. Itu Ya itu power bener itu. Itu akan menjadi viral. Yang viral bukan hanya orang menanam padi di jalan, tetapi Bupati ikut hadir di situ dan menyadari bahwa ini problem bersama yang harus diselesaikan. Dan itu saya pikir itu. Nah ini ilmu, kita kasih aplaus ini Mas Uki ini. Ya. Aduh mohon maaf Pak ini kalau terlalu daki saya mungkin. Ini istimewa sekali ini. Mungkin cukup masukin mungkin masih komentar yang tadi ya yang dari kami. Mungkin ada satu pertanyaan dari teman-teman dari BPBD, Pak Sigit, monggo Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak host dan para narasumber. Nama saya Sigit Akbari, saya Kepala BPBD Kabupaten Jember. Saat ini musim hujan dan musim banjir Bapak. Jadi kami dengan relawan membuka jaringan kaitan komunikasi informasi kebencanaan ini dengan HT, dengan HP, dan informasi itu cepat sekali kami terima karena secepat itu pula kami mengadakan langkah-langkah untuk evakuasi dan membantu masyarakat di bawah. Namun apa yang kami lakukan ini seringkali kami kedisian informasi yang dari video yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka pintar sekali untuk mengambil gambar itu dari ujung sungai atau dari kadang-kadang beritanya itu bukan berita yang ada di situ, berita lain itu dimasukkan. Dan lebih parah lagi kadang-kadang beritanya itu berita tahun yang lalu. Contoh juga kaitan dengan nenek-nenek yang makan rumput. Ini kan beritanya kemarin ini masih diputar lagi
Saya sempat dimarahi Pak Bupati, ini tidak ada Pak Bupati. Iya. Pak Bupati tidak ada. Saya juga pernah tanya Pak Sigit sama Pak Bupati. Ternyata Pak Bupati juga dimarahi Ibu Gubernur. Dimarahi Ibu Gubernur, Bupati. Aduh. Ternyata Jadi korban medsos ini. ternyata peristiwa itu 3 tahun yang lalu Pak. Iya. Jadi menurut Bapak bagaimana cara mengatasi informasi yang berkembang cepat dan menyesatkan seperti ini Pak? Terima kasih. Mas Arif itu tugasnya Pak. Dia ketua. Monggo, Mas Saya Arif. sudah tidak bisa jawab lagi Pak. Itu ilmunya lebih tinggi dari saya Pak. Monggo Mas Arif. Makasih. Itu kebetulan. Jadi ketika gubernur marah-marah itu saya sama kepala dinas Infokom. Ini gimana Mas ini? Apa ada nenek-nenek makan rumput itu bukan? Saya gubernur tanya saya ini gimana saya harus jawab ini. Akhirnya kemudian baru dijawab ya setelah dikonfirmasi ini oh itu berita lama Bu, berita ini baru kemudian gubernur bisa menerima karena gubernur juga termakan itu kan begitu. Saya enggak tahu kalau Bupati Jember termakan juga. Bupati Jember bagian dimarahi. Bagian pusing. Ya, jadi memang sekarang ini eranya sangat cepat sekali. Jadi kecepatan itu menjadi problem juga menjadi kekuatan begitu. Ya contohnya misalnya kasus kecelakaan di tol misalkan yang apa kemarin Vanessa Angel Iya. itu kan media belum muat sudah masyarakat sudah nyebar semua itu foto dan videonya bahkan sampai yang putus yang darahnya di mana-mana disampaikan semua. Nah, ini kalau di media kan enggak boleh Pak begitu itu. Harus di blur darah itu juga enggak boleh kelihatan kan begitu. Untuk kemudian ilustrasi juga kan karena juga kita mikir anaknya, mikir nanti bagaimana keluarganya segala macam. Nah, masyarakat ini yang belum tahu itu begitu. Nah, ini literasi digital itu menjadi salah satu yang sangat urgent sekarang ini. Nah, ini dan ini saya kira bisa dilakukan di Jember karena di sini Center of Excellence banyak perguruan tinggi ya, selain UNES ada UUN. Jadi kalau perlu kalau menurut saya harus bikin drama Pak. Iya. Jadi Drama apa Pak drama iya, nih Pak? jadi gini kan, itu kan rame di media sosial. Ada wartawan atau kamera dari Bapak Infokom, itu kemudian Pak Sigit tergopoh-gopoh. Pak melaporkan ini rame, itu gimana ceritanya? Sebentar Pak. Nah, Pak Sigit cek informasi. Pak itu ternyata tahun lalu. Saya pikir itu akan kuat. Gitu. Jadi ya memang ini kita berhadapan dengan sebuah era di mana sebuah peristiwa itu menjadi tontonan. Gitu kan. Orang nonton memberi komentar. Kalau kemudian Bapak juga masuk ke dalamnya. Menjadi bagian dari permainan di media sosial. Tetapi catatan saya cuma satu. Jangan pernah meninggalkan media mainstream. Baik itu cetak, radio, televisi maupun media online. Karena bisnis saya di sana, Pak. Jadi ini para pemirsa ini, para pesan pemirsa Pak Bupati Kopi lagi. Budaya ini. Itu pesan kedua saya Pak. Nah karena media ini hidupnya sulit, refocusing boleh Pak. Tapi khusus untuk media jangan Pak, gitu kan perlu ditambah. Karena Bapak menghadapi pekerjaan berat untuk menghadapi hoax dan itu hanya bisa berteman dengan media mainstream. Betul. Jadi itu mungkin pesan saya Pak. Iya. Itu untuk Pak Bupati Pak. Siap, Ya, untuk Pak Host, nanti tolong saya sampaikan Pak, jangan khawatir. Iya. Saya sampaikan Pak Bupati Jember itu sangat terbuka sekali itu. Nah ini untuk teman-teman semua warga Jember, luar biasa malam hari ini kita ngopi budaya ini. Ini untuk pembelajaran kita semuanya, apa yang disampaikan semakin lama kita berapa jam kita ketemu ini aja ilmunya beliau berdua Pak Luki dan Mas Arif cukup banyak yang harus kita lakukan untuk pembenahan diri kita semua khususnya di Kabupaten Jember ini. Dan ini saya sangat yakin sangat bermanfaat buat kita semua. Dan sepertinya Pak Jember ini Mas Luki, Mas Arif perlu satu support yang berkelanjutan gitu ya. Yang istiqomah juga karena Bupati Jember itu inginnya keterbukaan tidak ada barier dari antara bupati dengan rakyatnya, antara bupati dengan media. Tentunya satu keterbukaan ini yang namanya viral dan virus dua-duanya akan masuk di dalam sistem keterbukaan itu. Tapi tetap Bupati Jember sangat meyakini itu biasanya itu beliau menyampaikan kalau bahwa dengan satu ketulusan, dengan keterbukaan ini justru perbaikannya lebih treatmentnya lebih mudah daripada
daripada menyampaikan hanya sepotong-sepotong gitu dah. Nah, ini harapannya peran media yang sangat mensupport dan masyarakat mensupport dengan ya the power of netizen tadi, harapannya juga mensupport ini kolaborasi kalau terbentuk dalam tahun 2022 ini kayaknya akan lebih keren lagi. Nah, mungkin closing statement Mas Luki untuk kami, untuk masyarakat Jember semuanya. Monggo Mas. Terima kasih. Saya bersedia hadir memenuhi undangan Pak Hus itu karena rasa memiliki terhadap Jember. Dan saya yakin Jember sebagai tadi sebuah pusat gitu budaya, ada kampus, ada tradisi amtenar yang sangat kuat, ada perkebunan yang sangat bagus, ada pariwisata yang juga luar biasa, pantainya indah-indah. Kita juga punya Rembangan gitu. Saya pikir remaja yang pernah hidup di Jember pasti tahu Rembangan. Punya kisah-kisah yang luar biasa tentang Rembangan. Kan gitu kan. Jadi saya pikir Jember, masyarakat Jember saya pikir di bawah kepemimpinan Pak Bupati itu sudah waktunya untuk menjadi lebih keren. Jember sudah keren dan waktunya kita lebih keren untuk kemajuan, untuk kesejahteraan bersama. Saya pikir itu Pak. Iya. Terima kasih. Monggo Mas Arif, closing statement Mas Arif. Ya, jadi saya semakin yakin kalau Bupati Jember itu luar biasa ternyata. Saya baru tahu dari hostnya ini kalau Bupati Jember luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan tidak ini. Jadi kemarin kan saya kira energi Jember 5 tahun kebelakangan begitu terkuras dengan berbagai rona-rona konflik. Saya kira ya ke depan kalau saya melihat ini dari ceritanya Pak Hos ini, Bupati Jember lebih bisa mengharmonisasi saya kira masyarakat dan mengajak semua untuk berkolaborasi. Karena memang pemimpin itu tugasnya mengorkestrasi. Jadi ya tadi disampaikan kalau rawon ini ya dari berbagai bumbu bisa diolah menjadi enak, sama dengan seorang yang memimpin orkestrasi ya, dari berbagai macam bunyi-bunyian bisa menghasilkan Masya Allah musik yang keren. Ya. Inilah saya kira malam ini kita ingin budaya digital terutama Pak itu harus kita kuatkan, kemudian juga skillnya, juga etika ini yang perlu kita sampaikan masyarakat juga, bagaimana punya budaya dan etika di dunia digital supaya power netizen yang positif tadi yang keluar begitu, yang negatif-negatif kita tinggalkan. Cuma ini butuh waktu, butuh kerja keras dan butuh kebersamaan semuanya. Kira-kira. Ya, terima kasih luar biasa. Kalau saya ngasih closing statement saya mau baca aja ya ini. Jember masih menghadapi pandemi virus, beneran memang beneran ini. Tapi hidup harus tetap jalan terus. Ayo warga Jember yang berhati tulus, wis wayai bersama Pemkab kita saling urus dengan sinergi tanpa putus ya. Tentunya dengan hati yang tulus. Yang terakhir untuk pantun ini Mas. Ini untuk hadiah untuk panjenengan berdua ini. Pergi ke pasar membeli duren. Cakep ya kan? Tak ada duren dapat pepaya. Podo buai, ya kan ya. Hari ini Jember memang makin keren, tambah keren di Ngopi Budaya. Terima kasih semuanya. Tunggu episode berikutnya di Kopi Budaya yang ketiga. Tetap jadi host tanpa ada bayaran, tidak akan menyalip host-host yang lain. Mudah-mudahan Bupati Jember semakin terbuka dan semakin ikhlas untuk ngurusi Jember ini. Saya sampaikan salam panjenengan ke Bupati Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.